Kita lagi di Seven Pine. Ya, ini Kopda ala Pevia Pogo. Ambil kumpul, berkenalan yang belum kenal, dia semakin kenal, semakin solid di jalan. Ada Om Baswe juga nih. Oh, ramai ternyata. Ini yang mau renang. Gimana Om jadi? Ada spot. Ah, aman lah ini segini mah. Belum diambil ini mah. Apanya? 4. Nggak bisa reservasi. Hah? Oh, nggak bisa. Mantap. Mantap. Nah. Oh. Apa ini? Kalau nggak gue naikin. Kumpul. Aduh, saya lupa bawa absen. Banyak sih ini spot untuk duduknya ya. Jadi bebas. Ya, ini kita lagi di Seven Pine. Bisa ada berenang ya, ada kolam renang. Nah, ini siapa ini? Mana? Itu. Kesasa Om, kata Om Agus. Iya, kayak LGE tadi. Naik terus ke atas. Ayo. Ikut mama tuh, ikut. Yuk. Sini. Ya. Ini udah pada bagian besar udah pada kumpul, tapi di data sih 20-an lebih, 28. Nah, ini Pak Ketu nih yang belum kenal, Pak Ketu PP Pogo nih. Ini ada Om Ali ya? Ali. Ini Om Andi. Dia pada kenal. Ada Om Hemawan, ada Om Asep, Om Wiko. Halo. Om udah pada absen? Absen situ. Oh, Sam, belum. Ini kenalan Om. Perkenalkan nama saya Indra. Om Indra dari Pawang Kuda. Nah, ini siapa nih Om? Wahyu 2 kalau di Wahyu 2 ya. Kalau di Wahyu 1 udah ada Wahyu 2 dari Bogor. Siap, dia ada 2 Om Wahyu. Ini Om Wiko. Kelihatan begini depannya. Ini Om Fazul kan ya? Hah? Iya kan Om Fazul. Pak Jenur, Blur ya, Blur. Tuh. Blur. Om Manto. Oh, Bang Rizky. Rizky enggak ini gawe. Mau gawe? Ini gawe. Om Dede tadi ya? Om Dede ya? Om siapa tadi Om? Om Dede kan? Om Dede, Om Aga, Om Basri. Ya. Hah? Itu check-in di laptop. Nanti klik check-in. Karena settingan waktunya udah lewat. 10.30.
Tadi saya edit lagi. Oh, di Ditayangin sampai jam 2. Nah, ini dari Jakarta juga datang. Bekas di gudang ituan kapuk. Ada Om Kosan nih. Om punya dari Jakarta juga, Om? Dari timur-timur. Timur Leste. Ini Om Wa, nih Om Wa. Yang ketemu di jalan, jangan lupa di klakson. Nah, ini ada Om Gatot. Ini kalau yang mau ke Seven Pine, lumayan tempatnya ya. Lumayan ramai. Makin sendiri aja. Iya. Nah, ini ibu-ibunya nih. Ini ibu-ibunya. Bobo. Tidur dan prinsip. Oh, iya. Nunggu 1 jam kalau makanan ya. Kalau berikutnya jam berapa, Om? Kamu jam 1 ya? Jam 1 ya? Kalau udah ini mah mulai aja kita. Ya, ini jam 1 kan. Ya. Nah, ini suasana di Seven Pine Kitchen. Kalau weekend emang rame. Mbak. Nah, ini nih ada Om Anto beserta anak dan istri. Mau lanjut acara. Ayo lah. Pada mencari kemana nih? Mau mulai jam berapa? Kumpul. Udah siang. Takut ada yang mau ini pulang. Wih. Kopda Bogor Raya seperti ini. Ya nggak, Pak Ketu? Iya dong. Kopdanya rekreasi. Rekreasi dong. Liburan kita. Tuh view-nya udah Malam City Light ya. Kalau selesai makannya. Udah sih. Gua lagi bawa motion. Nah, itu dia. Sejam lama ngapain. Yang penting ini aja dulu opening. Tadi gua mau gitu. Dep, opening dulu, Dep. Tadi yang gua bilang. Takutnya yang mau diundi kan. Yang kalau kita mah nyantai. Santai. Kalau kita ada mau buru-buru kan. Betul. Nah, ini bisa berenang. Wah, bagus tuh. Yang bawa anak-anak kalian, bawa anak istri. Tapi emang kesini tanjakan ya. Tadi saya juga kena M4, nggak bisa digas, kepanasan. Jadi kemana ada remap? Nggak ada. Nggak ada remap. Ada. Ada. Ya. Ya. Ada Om Unil datang nih, bawa datang. Saya mah lebih. Bisa 300-an karena anggapan Ini ada Om Hemawa. kita mau cepet. Ada yang seri. Sampai 200 lebih. Kayak gamas tadi masuknya. Tapi kita enggak mau gede-gede biasanya. Ini ada undian kecil-kecilan lah ya. Ini kayaknya yang lumayan nih. Rock Rose. Sekarang aja udah. Dia mau nasi. Rapat biar benar. Om, ayo Om, berapa Om? Berapa Om? Om dekat, ayo. Ayo Om, ayo. Napat. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Izin perkenalkan, nama saya Kohar. Tamu ya, nggak tamu sih, maksudnya dari Jakarta, perwakilan dari PPR Jabodetabek. Intinya terima kasih sudah menyiapkan tempat yang alhamdulillah proper ya, dan insya Allah jangan hujan dulu sebelum beres. Intinya saya mewakilin Om Ojan sebagai ketua yang belum bisa hadir. Ketua Jabodetabeknya lagi di luar kota ya. Jadi intinya mengapresiasi dengan adanya Kopdar ini, mudah-mudahan dari PPR Bogor Raya bisa semakin solid, semakin kompak, dan mudah-mudahan jalan silaturahmi ini bisa terus berjalan ya. Ya mungkin itu nggak banyak dari saya, mukodimah lah. Sedikit sepatah kata. Terima kasih intinya untuk tim Bogor sudah menempatkan tempat yang lumayan, alhamdulillah bisa adem gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sampai Om? Oh juga? Iya. Biar pada kenal dong Pok. Kopi ya. Aja Om. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh. Ya, maaf. Saya perkenalkan, saya Jul dari Jakarta juga dan mewakili juga POP. Di sini juga ada wadah yang namanya Pasukan Ojol Polytron, dan kita dari orang ojol nih. Ojolnya dari Grab, Gojek, Maxim, semuanya. Semua di Polytron, di WA Group Polytron, semua ojol masuk situ. Dan untuk members total sih kalau emang ada di saat ini yang terdaftar 300 orangan gitu loh. Lumayan, tapi udah ada yang out atau left gitu. Ya sebenarnya sih bisa lebih dari segitu. Dan alhamdulillah undangannya untuk saat ini saya bisa kenalan dengan PPR Bogor yang mana acara Kopdar ya. Ya. Mudah-mudahan juga ya PPR Bogor lebih solid lah untuk kedepannya, lebih banyak lagi membernya. Itu aja sih. Dan nggak terputus untuk silaturahmi berikutnya terus ada terus gitu ya. Ya itu aja dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dep, mau ada yang sampainya Dep? Dari season? Hah? Lanjut. Apalagi Om? Masalah grup tadi. Om Gilang nih boleh sampai ini. Ada tempat itu, Dep diri aja kok. Ya, apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Mungkin saya perwakilan dari bagian sekretaris mau menyampaikan masalah pendataan ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum ada, kenapa sih kadang di grup yang Bogor itu sepi? Karena kita ada grup Bogor Raya. Nah di Bogor Raya itu emang kita spesifik untuk yang berdomisili di Bogor aja. Bukannya saya mau ini ya, takutnya ada yang mispersepsi gitu. Kita bukan mau gap-gapan, enggak. Tapi emang kita mau yang khusus domisili Bogor kita pindahkan. Karena konteks pembahasan kita, obrolan kita juga nggak cuma molis gitu kan. Karena kan kita takutnya ada yang di forum itu join pengen sebatas informasi terkait motor listrik Polytronnya gitu kan. Takutnya terganggu dengan obrolan-obrolan yang ngalang ngidul ya. Ibaratnya seperti itu. Gibah gitu. Seperti gitu sih. Poinnya ini kita pengen mempererat yang teman-teman yang benar stay di domisili Bogor seperti itu aja. Sebatas itu ya, yang tentunya yang masih punya molis Polytron. Makanya paling mungkin kalau konteksnya molis Polytron nanti kita akan koordinasi dengan PPR Jabodetabek ya, Mas Om Koha ya. Karena kita masih belum memastikan karena kalau konteksnya seperti itu kan kita harus kelihatan di semua region butuh sepakat. Tapi dari sisi Bogor Raya saya udah membuat tertib sama pengurus yang lain. Poin utamanya adalah kita mengarahkan ke IV Indonesia. Sekalian kita mendorong untuk pendataan di sana ya Om Koha ya. Kemudian ada lagi pendataan dari sisi yang Google Form ya. Karena saya bisa kelola tuh informasi yang lebih detail. Karena saya tidak ada akses admin yang file-file di IV Indonesia ya. Makanya dibikin ada Excel database itu. Kemudian yang punya molis Polytron berdomisili di Bogor, kemudian yang menjadikan PPR Bogor sebagai
induk rumahnya ya dibandingkan bagian lain gitu. Lebih konteksnya seperti jadi misalkan ada domisili di Bogor nih tapi dia ngikut di Depok ya udah berarti bukan masuk ke kita. Tapi masih bisa di yang di Bogor komunitas itu. Poinnya itu sih. Mungkin nanti bagi yang di sini yang belum ada di Bogor Raya nanti kita bisa sebetulnya udah ada Google Form-nya ya. Nanti tinggal diisi tapi waktu itu syaratnya nunggu kumpul dulu ya. Jadi emang beberapa ada yang udah ngisi sih Om. Tapi saya belum masukin ke Bogor Raya biar ketemu dulu gitu. Konteksnya seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak dari teman-teman yang baru ketemu nih? Kita sekalian sharing session sebelum masuk ke seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Yang di ujung itu. Nah, dari yang ujung dulu ada pertanyaan nggak biar diskusinya lancar? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Berarti Om Gilang harus ke sono. Ada pertanyaan nggak terkait masalah PVA Bogor ataupun pendataan database atau Kenapa sih Bogor ada? saya pertama tuh di Patoyot justru. Saya ngeliatnya mungkin baru join PVA Bogor kan, tapi dia belum masuk ke Bogor Raya. Ke Jamnas juga kebetulan ikut ya Monster. Itu sih. Mana ada lagi? Udah pada nunggu Dian kayaknya. Undiannya ini daripada saya di sini. Kayaknya udah habis ini. Nggak ada speakernya mati. Ya udah oke gitu mungkin silakan Om Agus nih. Divisi acara. Safety riding. Ya bisa safety riding. Apa? Sosialisasi aja sebenarnya. Minimal sepatu Pakai Ayo Bapak. Di klip ini ada klipnya nih kok. Tes. Biar masuk suaranya. Taruh sini aja nih klip. Terus ganti Oco. Hah? Terus untuk personalnya aja. Teriakannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diri deh. Ya, perkenalkan saya Riko. Kebetulan dipercaya di divisi touring. Sedikit kasih apa ya? Kasih wejangan aja dah. refresh. Bahwa kita kan motor listrik itu paling paling beda dari mesin, terutama di kalau kita lepas gas tuh ada ngegerolongnya tuh. Jadi nggak ada engine brake-nya. Jadi terutama yang pas mau berangkat itu meluncur. Terlokal sama orang Bogor ya. Kenapa bahasanya minggiran? Beda zona kayaknya. Jadi disarankan sebelum berkendara diwajibkan mengecek di sesi pengereman, ban, dan tekanan angin ya. Selagi itu apa tuh? Absen. Apalagi ya? Itu info remap. Belum siap soalnya nih, belum ada. Info remap. Ya, yang mau remap boleh nanti habis acara. Harga. Harganya pada nego nih. Gara-gara Kopdar Jakarta. Ya udah mungkin dari saya cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Divisi mekanik bisa nambahin. Promosi nggak apa-apa. Yang mau promosi ini layar Om Unyil yang di sebelah kanan. Bisa diakses biar dekat rumah gitu. Bisa home service ini BLDC di kawasan Bogor. Ayo Om, sekalian promosi ini kan acara kita. Iya, apaan ininya? Tip and triknya Sedia apaan apa aja, maksudnya? sedia apa aja. Buat motor listrik. Bapak sedia apa aja? Servis apa aja. Oh, jadi kalau tiap hari kita berkendara harus apa aja yang dibawa gitu apa gimana? Boleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya kalau aslinya Misna ya, cuman kalau di grup Facebook atau WA dipanggilnya Unyil. Kalau nggak ada satu lagi yang namanya Agil, itu dari orang tua ya. Jadi kayak gitu. Tip dan trik buat motor listrik perjalanan sehari-hari ya, yang saya saya terapkan memang tiap hari kayak gitu. Ya kalau kita motor listrik ya nggak ada yang harus seperti apa yang terlalu perawatannya ini tuh enggak. Kita cukup yang penting yang kayak tadi ya tekanan ban cukup, misalkan depannya minimal tuh 25, belakang minimal 38, 40. Udah cukup sih gitu aja. Terus dari segi baterai ya, kita tuh misalkan performa baterai harus dicek dulu. Kalau semua memang ada kayak kendala dikit-dikit, kita langsung klaim garansi gitu aja sih. Biar kita biaya sewa 200.000 tuh nggak sia-sia gitu. Kayak saya kemarin pernah pengalaman waktu mau ke Citorek itu nggak nyampe karena gara-gara baterai dari 60% langsung ke 0%, itu tuh nggak mati sama sekali, bisa jalan cuman di limit 30 km per jam, kan nggak mungkin nyampe ke atas. Nah, dari kejadian situ saya besoknya langsung telepon SC ganti baterai. Nah gitu. Jadi kalau kita selama sehari-hari berkendara ya, kejadian yang kayak gitu, kita juga nggak usah ragu ya. Kita langsung klaim baterai aja ke SC, gitu aja sih. Biar kita 200.000-nya itu nggak sia-sia gitu. Tapi ribet nggak? Enggak, persyaratannya kemarin cuma dilihat kilometer, punya saya udah 50.000 lebih, kata yang punya SC, oh ya ini wajar gitu. Buat diganti gitu aja sih. Nggak ada KTP atau segala macam, nggak. PWP nggak? Nggak ada. Estimasi berapa? Maksudnya berapa lama? Pengerjaan cuma 3 jam. Oh, mau ambil rumah yang ada? Kita cuman ya itu resikonya kita tuh harus ngecek dulu di SC itu ada baterai nggak, ready nggak baterainya gitu. Kalau semua masih baterai ready 3 jam udah beres sih. Kalau nggak ready berarti nyari SC lagi? Kita yang keliling aja SC. Misalkan daerah Jabodetabek ini mana yang ready, nah itu kita samperin. Itu tuh bener-bener free, nggak ada misalkan bang buat beli rokok, nggak ada. Kita memang kalau mau ngasih ya boleh, tapi di pihak SC nggak ada yang minta kayak gitu, nggak ada. Nggak ada pungutan sama sekali. Itu kan memang biaya dari 200.000 itu ya gitu. Itu aja sih, Fer. Apalagi udah gitu. Ya mungkin ada yang mau ditanya kan? Yang lain? Kalau ini pertanyaan gejala-gejala baterainya mulai jelek? Gejala baterai ya itu kayak kemarin yang saya alami yang waktu ke Citorek. Tiba-tiba nol ya? Beban berat mungkin ya, mungkin beban berat, nanjak juga. Mungkin udah panas segala macam, mungkin nggak tahu, ada sel yang kurang bagus gitu. Jadi dari 60% itu langsung ke nol. Tiba-tiba dicas normal, dia tuh nggak mati gitu, cuman jadi ke 0% aja gitu. Pernah dari 80 malah. 80. Cuman dimatiin MCB nyalain normal. Nah kalau punya saya nggak, kemarin tetap 0, dicas dulu baru normal lagi. Nah kalau setelah udah kejadian kayak gitu, kita berpikirnya berarti ini memang ada masalah, terus kita kan mau oprek kan nggak bisa, itu kan punya Polytron, jadinya ya udah kita klaim aja gitu sih. Udah itu aja. Ya udah. Cukup sekian dulu ya, saya dari Agil. sini. Udah. Mau tanya nggak Gil? Ngomong pas haus. Apa? Iya punya saya. Ini Om Gilang, udah. Om Andi. Jadi sampaikan dulu ini apa? Apa dulu? Dari topi diambil kita. Kasih paham dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, keduanya. Yang ujung udah berapa? Iya. Perkenalkan saya Andi. Hai. Saya Andi, bagian sekretaris di PVR Bogor. Domisili di Kopem. Mangga kalau ada yang ketemu daerah Kopem bisa tabrakin saya, krasonin. Dan ini ada bukannya ini ya prelek lah mungkin kalau di Sunda, nanti ada tempatnya sama ada stiker yang belum punya logo buat di motor, bisa diambil 2 pieces per orang. Begitu boleh langsung berjalan ya ininya. Cukup. Kelasnya apa gimana nih? Itu seikhlasnya. Itu untuk tiap ada kopdar ini membuat pemasukan di kas PVR Bogor. Demikian. Oke. Dari kita untuk kita, betul. Oke. Mangga silakan. Siapa tahu nanti ada yang sakit. Ya, betul. Buat donasi acara-acara itu. Mangga.
Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Pasti yang ini tuh hadiah ya. Udah kali ya? Enggak. Undian kali ini pada Mau undian mas- ini nambah? suaranya. Om ada sesi sharing kemarin ke Nah, boleh nih. Bali, Keluar tuh. Lombok. Ya, boleh. Om Joli udah. Ya boleh dong, seri season namanya juga. Biar ada season pengalaman nih. Jangan kiranya ini. Motor listrik udah mulai pasar doang. Karena saya pengen nanti kalau ada lagi. Ya Jakarta Raya udah buktiin 3.000 km PP aman loh. Untuk kembali. Jadi nanti Om Nasir sharing aja. Om Nasir. Berapa kali ngecas ke sana PP gitu loh. Terus Mangga Om Nasir, budgetnya mangga, berapa mangga. yang nyampaikan gitu Om? Sampaikan Om. Nah, oke. Om Agus. Om Agus. Itu lobet enggak? Dua aja. Dua. Oh, Yang si satu lagi mic-nya bentar. lobet enggak? Dicas aja pakai yang itu. Pepsi kan? Masih ada. Nah. Boleh. Suara gua bagus di sini, Cok. Iya. Lo pakai gitu aja tuh. Aman nggak ini? Ada suaranya? Coba. Coba. Oke, tes. Nah, Ada. sefrekuensi kayaknya Om. Ya, mangga. Mulutnya kurang dekat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalin, nama saya Nasir dari Jakarta nih. Oke, untuk sharing season ya? Gitu ya. Ini untuk pengalaman doang sih, pengalaman teman-teman waktu perjalanan dari Jakarta menuju ke Bali Lombok. Jadi posisi kondisinya kita hanya ingin mencoba sih, niatnya sih. Nyoba kalau untuk 1 sampai 5 orang mungkin hal biasa kalau menurut saya gitu. Akhirnya kita nyobalah. Ada teman-teman dari beberapa teman yang posisinya menanyakan, "Oh, memang bisa kendaraan listrik sampai sana gitu." Ya kita ya namanya permainan, saya jawab aja bisa gitu. Ada pertanyaan lagi yang lebih seru lagi. Pertanyaannya 300.000 nyampe Om ke sana Om gitu. Ya udah saya jawab lagi bisa gitu. Dan jamin kenyang. Asal kuat lambungnya karena kita dikasihnya cuman pop mie sama PLN gitu. Iya. Pokoknya 300.000 udah termasuk makan, listrik dan lain-lain. Nggak ada sponsor ya. Sponsornya cuma dari Polytron untuk SC doang ya. Sama dari IMI kemarin. Alhamdulillah kemarin kita dapat sumbangan sedikit dari IMI pas di di Jawa Tengah. Ya. Jadi waktu pertama kita ngadain tuh yakin gak sih perjalanan kita nih sebanyak 18 orang akhirnya kita batasin gitu. Bogor 2 makanya Bogor 2. Hah? Yang makanya Bogor 2 kan? Oh iya. Adi sama Astian. Oh ya, Om Adi sama Astian ya. 2 orang. Udah lokot. Oh, dua-duanya lokot ya. Karena udah keluar semua nih. Enggak tahu deh, Dik. Enggak tahu. Ntar login lagi katanya kalau ada varian baru. Oke. Ya. Nah, dari tim Jakarta kemarin nyoba akhirnya kita jajal untuk nyampe ke Bali Lombok lah istilahnya kayak gitu. Nah, teman-teman dari Jakarta Raya nih antara yakin gak yakin karena kan 18 orang juga PLN juga rada-rada ragu juga nih awal-awalnya karena kan 18 kali. Kita kan orang disebutnya motor listrik rada-rada sinting sih. Karena Polytron itu kalau ngajar nggak mau bagi-bagi, serakah kalau bilang 40 ampere semua, nggak mau dikurangin gitu. Kita minta sekitar hampir 60 kWh istilah kayak gitu, minta disediain perizinan dari mana, dari PLN, terus izin lintas dari IMI juga kita didapetin dari PLN, IMI, terus dari Polytron juga support untuk persiapan dari setiap SC yang kita lewatin tuh dipersiapkan sama Polytron antara baterai setiap SC wilayah itu sekitar 2-3 throttle-nya disiapin, reducer semua disiapin. Alhamdulillah disupportnya di situ dari Polytron. Kalau dari PLN-nya supportnya ada juga dari chargingnya sama Indomie-nya, kopi. Jadi aman kalau sebenarnya kalau ke Bali itu nggak bawa makanan, nggak bawa duit juga sebenarnya aman. Asal kuat mie aja Indomie 12 hari bener-bener pop mie. Sama Proma. Oh iya. Kita beneran itu ada tim ojol yang tertua ya kita ya. Ada umur hampir 70 tahun lah.
Itu Bagindo motornya itu udah sampai 80.000 kilometer. 100.000 sekarang. Waktu ke Bali itu sekitar 80.000 lah. Dia setahun itu 80.000 dia. Karena dia ojol 24 jam tuh sama anak-anaknya. Nah, dari teman-teman tuh akhirnya nyobalah. Setelah mendapat perizinan, kita coba jalan selama sebanyak 18 orang. 18 orang itu perjalanan itu memakan waktu karena kita terlalu santai ya, maksudnya nggak gedebak-gedebuk. Kita nyampe sana 4 hari. Berapa kali charging? Nah, charging itu kita sampai hampir 18 sih. Kalau perlu saya sebutin. Sama charging ada kendala nggak beli PLN-nya gitu? Oh iya. Misalnya R2 kan supaya Nah, kalau untuk Jawa ya, di daerah Jawa itu 100% sih udah aman terkendali. Karena kemarin juga kebantu sama pada saat acara yang lain gitu, acara komunitas lain kayak Kosmik kemarin kan kita kebantu di Jawa. Jadi dari Jakarta sampai ke Banyuwangi itu hampir semuanya sih nggak ada masalah. Nah, sampai perjalanan semua dilewatin, terakhir itu ya sampai Bali. Nah, Bali itu mungkin rada-rada kurang ya. Kurang, sangat-sangat kurang karena posisinya di Bali juga masih belum terlalu banyak lah istilahnya lah. Paling mereka sekali touring ya 10 orang, 15 orang ada. Tapi lebih daripada itu belum nyampe kayaknya. Nah, untuk perjalanan kita selama 4 hari itu makan waktunya sekitar 4 hari. Dan menghabiskan budgetnya itu sekitar listrik ya kalau bayar ya. Kita kemarin 80.000. Iya 80. Ya antara 80 sampai 120 lah. Itu untuk berangkat aja. Jadi kita bener-beneran berangkat, nyampe itu 80 sampai 120 karena beberapa tempat PLN menyediakan gratis lah. Ya seperti di daerah Pamanukan, Cirebon, sama di daerah Surabaya lah. Jawa Timur, sama kalau Bali kayaknya enggak, kita emang Bali sendiri-sendiri lah. Nah setelah nyampe 4 hari itu teman-teman ada yang sebagian itu lanjut ke Lombok. Nah, padahal sudah dinasihatin sama pihak PLN pusatnya bahwa posisinya Lombok, mereka aja yang orang PLN dari pusat itu angkat tangan. Lombok itu mereka aja nggak bisa ngelihat, buta sama sekali. Lombok itu udah dengar dari komunitas lain juga ada beberapa emang jalurnya nggak ada listrik sama sekali. Maksudnya kondisinya untuk SPKLU-nya juga sedikit lah. Ternyata setelah kita coba bener-bener total nggak ada. Itu di kota Mataramnya ya. Di kota Mataram itu nggak ada sama sekali. Ada AC rusak. Pindah ke tempat yang ini rusak. Gitu. Semuanya hampir nggak dijaga lah di Lombok lah. Akhirnya kita memutuskan ke arah mana? Arah balik. Walaupun pertamanya akhirnya dapat di daerah Sape. Sape apa? Mau ke arah ke Mandalika, itu kita nyolong langsung dari tiang. Jadi bener-beneran itu ngambil dari tiang. Karena SPKLU roda 4-nya itu nggak berfungsi. Akhirnya kita minta tolong security, Pak saya boleh nggak nyari ke belakang gitu, kali ada colokan-colokan yang ini. Ternyata ada kabel menjulang ke bawah itu, wah biasanya kayak colong-colongan gini nih. Akhirnya kita ada tim memang ngerti listrik lah istilahnya, kabel Om Ojan tuh ditarik sama dia, dibikin ituan, digeber langsung 40 ampere semua. Ada 4 motor. Kita langsung jalan, dari situlah terselamatkan. Sendok 5 motor 6 orang. Iya, 5 motor 6 orang, yang satu pindah ke mana? Yang di depan tuh ada. Jadi benar-benar tuh kalau di Lombok ya, kalau rezeki-rezekian sih, kalau misalnya sinyalnya bagus ya aman, tapi kalau nggak bagus ya resiko lah. Beneran harus bener-bener direncanain lah. Apalagi nanti Om Basri mau berangkat, Om Basri. Coba cari season Om. Om Basri katanya mau berangkat Nah, ke Lombok. Udah. Wah. Oh, udah pulang. Udah pulang sebelum jam 11. Oh, udah pulang. Saya nggak perhatiin. Oh iya. Lah kemarin tuh mungkin sessionnya nanti beda tuh sama Om Basri. Karena banyak yang posting di Facebook. Siapa nih? Ya. Ya pokoknya kemarin perjalanan selama Jakarta Bali Lombok itu alhamdulillah sih tidak ada trouble satupun, hanya sama session ini. Kita kan kalau touring itu sessionnya tukar baterai ya. Iya, karena kan di Jakarta rada susah. Jadi selama perjalanan itu diusahakan yang rusak-rusak buru-buru ganti.
Gitu. Dimanapun kota itu biasanya kalau misalnya lagi ada ya ada. Kalau yang nggak ada ya sepanjang perjalanan nanti kita ganti gitu. Nah kalau untuk touring jauh-jauh biasanya kalau tim Jakrai ini pulangnya itu misah. Ya karena posisinya ada sebagian yang punya duit, ada yang sebagian nggak. Kita menaungi lah istilahnya. Ada yang sebagian mau di towing, monggo. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Surabaya. Ya semuanya jadi masing-masing keuangan lah. Kalau saya bener-beneran istilahnya ngegelinding itu buat jagain teman-teman yang lain dari itu total 12 hari. Jadi sampai Jakarta, Bali, Lombok, dari Lombok ke itu lagi balik, bener-bener itu istirahatnya beneran apa ya? Kagak ada istirahat lah istilahnya kalau pas dari Lombok itu ya, yang saya total itu 12 hari gitu. Kalau untuk itunya. Iya. Kalau untuk persiapan sih ya 12 hari itu udah santai ya. Udah bener-beneran santai, itu istirahatnya ya bener-bener kalau malam itu kita usahakan karena 18 orang ya, kita usahakan malam itu udah wajib istirahat. Karena posisinya memang kita usahakan jangan ada yang sampai microslip. Karena perjalanannya panjang banget nih. Bener nggak bakalan bohong lah, kita Jakarta Puncak aja kadang-kadang ya orang-orang Jakarta microslip. Padahal cuma Jakarta Bogor doang. Itu bisa microslip. Hah? Jakarta Malang satu ya. Oh ada. Iya itu banyak kasus microslip. Makanya kita perjalanan dari Jakarta Malang pernah kejadian dulu. Itu microslip, satu orang nabrak. Itu nyampe di ujung. Jadi Jakarta Malang aman. Malang sampai mau Jakarta dikit lagi. Pas nyampe Cikampek tidur, dia ngantuk. Ketabrakannya pada saat microslipnya di Cikampek. Terus yang kedua di mana lagi tuh? Oh ya nggak ada. Nggak ada. Januari. Hah? Awal tahun. Kenapa? Kilometer. Oh iya. Ya udah untuk sharing sessionnya kayaknya udah dah. Jakarta Bali Bogor, Jakarta Bali Lombok udah paling memakan waktu itu tadi 12 hari. Untuk uangnya lah masih kepegang sekitar PP kalau mau nyari aman ya, kalau buat tim yang nggak ada dana ya 300.000 ya cukup lah. Tapi dengan syarat tidurnya di PLN ya, tidur di PLN kayak touring-touring biasa aja. 100% itu nggak ada yang di hotel, jarang. Kemarin juga di hotel juga gara-gara ada dapat dari IMI sumbangan tuh lumayan. Kita bisa tidur hotel di hotel samping bule. Alhamdulillah. Bener-beneran samping bule ini anak-anak. Iya. Itu dipertegas. Gitu. Oke. Oh iya. Untuk kejadian yang kemarin ada sedikit ituan yang kejadian tenggelam itu satu setengah jam ya. Sekitar hampir antara 2 jam itu teman-teman nyebrang ya. Teman nyebrang, setelah itu tenggelam kapal feri. Itu doang sih beda 2 jam. Kali tim Bogor mau ke titik 0 kalau ada yang mau ngikut. Untuk tahun depan sih Jakarta Raya ada planning awal tahun itu mau ke titik 0 km Sabang. Sabang. Ya, awal tahun 2025 lah. 2026. 2026. Ya. Balik lagi. Butuh berapa hari katanya Om estimasi? Kalau untuk santai ya sekitar 20 hari lah. 20 hari. Kalau yang pengangguran yang rada duitnya ada simpenan sedikit boleh. Kita nggak bisa clock-in lagi tuh ya. Permanen. Siapa nih? Siapa ya? Iya. Itu 12 hari. Kalau untuk yang titik 0 sih pertekanan minimal 20 hari lah. Ya kalau sebulan main anteng aja. Itu yang bolak-balik ya? Ya itu juga harus pakai gendong. Nggak bisa. Oh iya. Ori nggak bisa. Nggak bisa ori. Harus ada punya pelek ke pelek itu bisa kalau terakhir 200. 80 100 ya. Ini pego ke atas. 180 sampai 200. Baterai gendong. Iya. Baterai gendong minimal 30 ah ya. Ya 25 30 ah lah. 25 30 ah. Dah. Untuk yang lainnya boleh dilanjut. Oke. Om Basri. Mas. Yang sering sholat ada suka duka nggak? Sebelum, dalam perjalanan, sesudah, duka mulu. Serius. Jadi
boleh dikatakan kalau nggak punya tekad yang kuat, langsung mulai nih. Langsung aja ya, bismillah. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri, biasa panggil Basri. Motornya ya yang sudah hijrah, pakai hijab. Dah itu aja. Jadi perjalanan yang Lombok ya. Sebenarnya trek Lombok itu udah direncanakan setahun sebelumnya, cuma karena saya nggak diizinkan dari kantor. Baru kemarin alhamdulillah karena kabaknya jadi Kajari Bandung, izinin gitu, hadiah lah. Jadi saya bisa cuti selama 2 minggu kurang lebih. Dengan rencana tadinya tanggal 30 ngejar ke event sirkuit Mandalika MotoGP. Cuma karena satu dan lain hal, saya bilang tadi banyak cobaannya sebelumnya. Sebenarnya banyak alasan yang membuat saya harusnya gagal. Tapi karena tekad yang kuat, akhirnya saya berangkat juga. Walaupun rutenya banyak yang dipotong. Jadi sebelum berangkat, istri saya sakit, anak saya sakit, semua tuh sakit semua. Saya udah beres sakit, benerin jok, reklame, ketiban itu kanopi, patah semua, pecah semua. Itu besok mau berangkat. Subuhnya mau berangkat, botol jebol. Kan saya botolnya udah dimodif ya, udah di board up. Iya. Terus mau berangkat subuh, mati lampu. Akhirnya berangkatnya jam 1. Nah, ya oke lah, itu kurang lebih banyak kalau mau ceritain mungkin terlalu panjang. Jadi, ya betul. Di perjalanan juga sama. Baru saya mau Cirebon ada informasi nggak boleh nyebrang. Dengar isunya? Beneran itu nggak boleh nyebrang. Hah? Semua kendaraan listrik nggak boleh nyebrang ke Lombok karena itu jauh treknya. Kalau ke Bali masih boleh. Tapi dari Surabaya ke Lombok itu nggak bisa. Ya, jadi itu ya tetap aja karena udah niat jalan aja. Sampai ada kejadian yang mungkin nggak masuk akal. Udah mau naik Surabaya, ada namanya ULP. Ada yang tahu? Ada rekamannya. Saya mau di ruang tunggu Longo itu ada ruang rokok, pas mau buka kaca yang segitu gede tebalnya pecah ini badan saya. Berdarah saya. Sampai manajernya turun. Saya bilang kalau nggak tanggung jawab, ini kantor bakal rame, saya bilang gitu. Turun tuh malam-malam. Betul. Ada videonya, Tapi ya saya dikasih oleh-oleh. Itu obat-obatan. Pesto kayak gitu. Nanti kalau ada apa-apa nanti kontak saya apa. Nanti kalau ada biaya-biaya lagi nanti ya iyalah lu yang salah. Bikin list. Tapi saya nggak mau gitu, tetap aja jalan. Sampai sana kan nggak mungkin bisa nyebrang. Memang nggak bisa. Semua nggak bisa. Ya kebetulan adik saya kan jadi pejabat di Lombok sana. Saya kontak, Mas lu nggak bisa naklukin ini Tanjung Perak. Dikasihlah karpet hijau, bukan merah. Kalau merah di depan hijau. KPP hijau ya? Hijau. Dan saya ditemani sama teman saya di sana yang memang tadi di Cibubur, dia tinggal di situ, ada Om Predi namanya. Jadi di Surabaya saya baru dikawal, ditemenin. Sebenarnya lu mah bukan touring, lu mah cuma nyebrang doang. Sampai sana baru sampai anak saya yang bungsu dirawat. Kan nggak mungkin kapal ada lagi kan? Itu kan nunggu lagi jadwal. Berikutnya yang kakaknya lagi 2 orang masuk dirawat. Ya mau nggak mau pulang cepat. Jadi ya akhirnya pulang. Baru nggak sampai 3 hari udah pulang. Harusnya kan rutenya dari Lombok itu ke Bali nyebrang ke Bromo. Baru pulang ke Jogja atau kemana gitulah, nanti mampir-mampir gitu kan. Karena memang lumayan spesial, waktunya ada. Dan benar kalau di Lombok itu sulit sekali ngecas. Saya dapat ngecas yang bisa, yang benar-benar sudah full, adanya di SPKLU Mandalika. Dan alhamdulillah saya bisa masuk 360 hill. Itu nggak semua orang bisa masuk. Itu VIP-nya, itu pemandangannya luar biasa. Pantai apa segala macam terlihat semua itu. Cuma saya nggak dapat event yang terbubar, saya baru datang. Nah iya, karena saya kan tadi diundur karena ada banyak kejadian gitu ya. Akhirnya berangkatnya mundur dan itu siang, nggak bisa subuh. Pesan kalau mau berangkat jarak jauh sebaiknya subuh. Karena nanti ngejar nginapnya itu saya nggak sama sekali nggak pakai hotel. Saya nginep di PLN. Dan kalau masalah makan, apalagi daerah-daerah udah mulai ke
Cirebon sana udah murah semua. Makanan segitu banyaknya lengkap, ya paling 15.000 udah kayak apa tahu. Saya di Jawa soto apa ayam gitu ya 8.000 udah macam-macam. Saya bingung nih. Ini sebenarnya beneran apa memang palsu apa? Beneran. Tapi ya bisa dimakan gitu kayak plastik semua gitu. Murah-murah. Dan kalau saya di Lombok saya nggak ada biaya. Dan kebetulan kan di sana saya disiapin rumah lah tuh rumah. Yang harusnya saya mancing di laut segala macam semua gagal. Sebenarnya di sana tuh udah pesta 45 hari. Karena ya tadi ya keluarga sakit jadi saya pulang. Lah itu pertama. Yang kedua, yang apa sih yang harus diinin touring? Yang pertama ya memang sebenarnya kalau kita ngerti teknologi listrik, mungkin teknologi mesin udah kita tinggalkan. Harusnya. Saya udah males. Tuh, Om Presiden udah pernah ke rumah saya. Apa ya? Om Agustin pernah ke rumah saya. Berapa motor mesin nih yang nganggur? Anak saya gak pakai motor listrik gitu. Tapi ya itu, karena udah ngerti dan memang biaya murah, biaya perawatan. Cuma bedanya saya kadang-kadang suka ngoprek, suka bikin riset-riset. Itu yang bikin makanya kalau ada teman-teman yang secara privat konsultasi apa segala macam, saya kasih yang terbaik. Jangan yang udah saya lalui yang memang udah hanya uji coba. Saya kasih yang terbaik. Semua itu saya seperti itu. Ya karena kenapa? Ya itu mungkin amal ibadah saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Mahal loh bayar riset. Banyak jurnal-jurnal saya yang saya buat. Karena saya memang hobinya gitu ya. Mau riset apa aja. Semuanya alhamdulillah yang belum baterai aja, saya belum bongkar. Semua saya udah bongkar. BLDC saya udah bongkar. Saya udah semuanya saya udah atik semua. Apalagi ya? Remap penting. Tapi ya kita lihat kebutuhan remap ini juga kan yang paling utama yang aktif fitur. Ya kedua juga karena memang kalau untuk speed ya, kecepatan juga harus kita upgrade karena kebutuhan ya. Tapi kan dengan konsekuensinya baterai akan lebih boros gitu ya. Dan memang beberapa setting kan memang tiap orang beda-beda, yang pembawaannya. Memang yang penting adalah tangan. Karena di dalam baterainya Polytron itu kan udah paten. BMS itu udah di cut off, berapa ampere udah di cut off. Jadi ya itu juga perlu diperhitungkan gitu ya. Kalau mau ya kita lepas baterai gitu. Mungkin ada yang lagi ditanya tentang Lombok atau yang lain? Kayaknya itu deh. Ada yang nanya dong. Kalau untuk yang pemula nih, untuk remap tuh standarnya yang buat ini apa aja? Yang pentingnya apa aja gitu. Yang pertama, fitur yang wajib cruise control. Tapi saran saya sebelumnya penyakit bawaan lahir throttle, ganti dulu itu. Itu nomor 1. Kalau bisa spontan. Kalaupun sepeda yang murahnya itu tetap kurang. Mendingan ganti yang spontan. Dan spontan kalau bisa ada tombolnya. Pakai tombol, tambahin tombol. Kan udah ada yang online tuh yang jual. Kalau saya udah pakai tombol. Apa manfaatnya nanti banyak, nanti bisa diaplikasikan. Itu pertama. Yang kedua, CC itu penting. Karena dengan sengaja Polytron tidak mengaktifkan CC. Malu sama namanya POC 200. Kan lucu. Ini saya diwawancara sama Polytron, nggak ditayangin nih. Kritik saya. Marketingnya kurang jitu. Lah iya, motor yang harga 7 juta, 8 juta aja udah ada CC. Masa di CC aja diumpetin. Kan lucu. Terus masalah adakah pengaruh remap kepada ganti baterai? Tergantung kebijakan SC. Nggak, sebenarnya kalau kita secara logika kan nggak ada hubungannya. Saya 2 kali ganti di Mataram. Hari Kamis, hari Jumat. Nggak pakai PO. Karena ada 8 stoknya. Karena penggunanya jarang. Lagi beruntung. Kagak ada yang make. Itu motor yang dipakai sama saya mungkin yang lama. Dengan PD-nya dia gasang. Saya bilang dia benar, baru Pak, baru. Saya bilang enggak di itu ini enggak usah Pak, langsung aja saya udah. Benar, saya bawa ke Mandalika, ya udah tekor. Hampir saya keburu ke Mandalikanya bisa ngecas. Kalau nggak bisa pulang kalau nggak casan. Di masjid. Bisa, di masjid juga bisa. Nah terus apa sih namanya? Saya ganti lagi, tapi saya minta
Buktikan yang saya komplain memang selnya ngedrop. Ada 4 ternyata sel yang ngedrop. Dia kan 23S. Terus saya minta ganti yang terbaru, stok yang terbaru, tapi dicek dulu pakai manajemen baterai. Baru itu ketahuan. Sampai sekarang tuh. Tapi efeknya wiring saya, sensor, kipas segala macam itu belum dipasang sampai sekarang. Tadi itu pas sampai sini kan potol saya nggak ada kipas. 2 kali saya berhenti. Bawa bocah 2, ini belum barang segala macam. Ya wajar, potol panas karena di potol juga ada sensor. Begitu sensornya panas, ya dia akan cut off juga, akan mengurangi ampere. Kalau enggak meleleh. Itu kejadian di saya. Terus apalagi kalau BLDC, tapi saya nggak rekomendasi resiko masing-masing pakai cairan isolator. Saya udah punya jurnalnya itu. Saya udah riset. Baik langsung beberapa bengkel saya datangin yang memang spesialis motor listrik maupun riset saya pribadi. Itu nggak ada M. Nggak ada E1, E2, E3, E4. Nggak ada. Cuman dia nggak naga karena potolnya. Kalau potolnya itu saya udah coba soalnya. Potolnya itu kipas, cukup banyak kipas. Saya mungkin yang pertama yang pakai peltier. Peltier saya copot. Peltier tahu peltier? Di Jawa kemarin pada ribut. Saya udah setahun dia baru mau pasang. Nah peltier itu nggak perlu. Cukup kipas, tapi high speed. Nggak punya dana beli yang copotan 15.000, 17.000 jadi. Beli 2 aja. Cuman tapi ingat setiap yang ditambah harus tambah reducer. Jangan digabungkan, bikin jalur sendiri. Dan wiring untuk itu kalau bisa terpisah. Mau padahal kadang-kadang suka loss juga. Gunakan jalur yang ke USB. Itu 72. Copot aja tuh USB. USB kan nggak kepake itu. Saran saya. Tapi kalau mau pakai yang itu dibikin 2, padahal saya juga bisa nggak wiring. Jadi 3 juga bisa. Saya udah ada 3. Sebenarnya saya 10, 20, 20, 30, 80 di motor saya. 80 ampere. Jangan diikutin, saya bilang jangan ikutin, beneran. Riset saya loh. Saya tanya Pak saya. Kalau saya tanya, Pak saya bilang kebutuhan kamu hanya ini, cukup. Saya bilang. Ya, saya ganti-ganti. Ini kalau mau paten 30. Jangan diikutin, jangan. PLN pun, ya PLN SC pun ribet ngelihat wiringnya. Karena itu pusing, itu seharian juga nggak kelar-kelar. Ya, saya belum lagi yang dari panel surya. Segala macam, saya banyak. Pokoknya tuh kemarin mau buka baterai banyak yang jebol sampai sekarang dari Lombok mandi aja belum dimandiin tuh motor. Apalagi benerin itu tadi kipas 3 biji di situ. Ya. Spontan, remap, kalau memang garansinya habis atau berani ngambil resiko ditanggung sendiri, tambah isolator. Cairan isolator pendingin. Sama kipas dah. Kipas nggak usah repot-repot pakai sensor, manual aja. Makanya saya bilang throttle ya yang ada tombolnya. Pel aja disitu, tek. Begitu lihat tanjakan, tek. Pertama penghematan. Kita bisa manajemen energi di sini. Karena kita pas pinter, karena kita hanya menggunakan standar. Saja standar kalau Lombok juga standar. Nggak perlu, wah kalau lepas nggak usah. Masih mahal, baterai itu masih mahal. Kalau mau nambah ya paling ya 24, 30 ampere, ya silahkan. Tapi kan itu kan dipakai juga kalau faktanya buat harian cukup kok itu. Itu bukan orang-orang yang touring, yang mungkin space-nya, apalagi saya nih, kayak saya boncengan, saya juga udah berpikir harga mati saya harus tambah baterai, nambahan. Harus, karena saya sering boncengan. Betul, tapi saya mau riset yang ini belum. Saya mau ngerakit sendiri. Dan itu taruhnya di posisinya di dalam, rapi. Apakah yang lontong, apa LiPo 4, apa prismatik, ya nanti saya lihat risetnya ini belum masih berjalan. Ada lagi? Isolator itu, fungsi isolator dulu sebentar. Isolator itu kan cairan yang tidak mengantarkan listrik. Tujuan utamanya di situ adalah untuk mendinginkan suhu atau panas di BLDC.
Nah, jadi dengan adanya cahaya isolator itu, diharapkan bisa menyerap panas yang ada di BLDC itu dan meratakan panasnya. Kan dia muter. Dan jangan penuh-penuh isinya. Saya udah hampir 5 bulan pakai itu. Hah? Ya kalau saya punya riset yang tentang trafo, minyak trafo, air mineral, white oil, silikon, fluktuasi cair. Ada beberapa riset saya punya jurnal. Itu orang Bandung ngakuin. Saya kan pernah berguru dengan Abah Fuad sama Om Del, diskusi. Ya, tapi kan diskusi itu kan menghasilkan saya punya jalan sendiri. Yang sering konsultasi Om Del, kalau tahu di orang Bandung Om Del. Dia kemarin juga waktu ketemu di Jamnas, dia langsung diskusi lagi. Karena ya hobi sebenarnya. Makanya kalau kelas-kelas yang untuk hanya pengguna ya saya harapkan janganlah buang-buang duit banyak. Yang penting-penting aja yang sesuai kebutuhan. Enggak. Aman. Magnet itu nggak ada hubungan. Karena kenapa? Justru kalau panas magnet yang lemah. Ada kekhawatiran orang. Enggak ada. Selama ini saya hampir 5 bulan aman. Ya, tapi saya nggak bisa ngomong gimana ya. Memang pabrikan aja nggak mendesain seperti itu. Tapi kan kita kalau orang mau ekstrim, mau berpikiran out the box, harus lawan, coba. Buktinya saya nggak ada masalah. Tadi segitu saya nggak bisa naiknya bukan karena panas BLDC, karena bukan E1 itu dulu. Foto saya buka panas karena memang nggak ada kipasnya orang harus saya belum apain. Sensor lepas, kipas yang manual lepas, yang dari panas sudah lepas, sampai sekarang belum saya kerjain. Gitu. Ada lagi? Ada yang mau touring juga? Kalau mau touring, kalau nyoba adrenalin Cidaun Ciwidey. Dan sekarang masih sangat aman, udah banyak pengecasan. Nanti pasti ketemu namanya, walaupun sendiri E1, E2, E3, E4. Tanjakannya nggak ada halak, belokannya nggak ada habisnya. Serius. Begini, masa ada udah begini, bisa begini. Itu bikinnya gimana itu orang bikin jalannya? Saya bingung. Tapi pemandangannya nggak bohong. Saya udah 2 kali ke sana. Pertama boncengan full, kedua sama teman. Saya akan buktikan bisa. Pada saat itu memang ada keterbatasan tentang BLDC, pengecasan. Tapi bisa aman. Nah itulah yang saya nggak bisa sampaikan karena itu harus saya edukasikan di lapangan kalau mas jalan. Gitu. Udah itu aja. Yang sisi kiri, bilik kanan dah. Oh, iya.